Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqana min salsalin min hama'im masnun wa khalaqana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas seluruh nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di manakah letak kesempurnaan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah? Kita sebagai manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal, logika, ilmu pengetahuan yang tentu tidak Allah bekali berbagai macam ilmu pengetahuan kepada yang lain. Allah sudah sampaikan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Al-ayah. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang pilihan dengan berbagai macam bekal ilmu dan pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, maka mestinya kita lebih banyak untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana Imam Al-Ghazali sampaikan bahwa ungkapan rasa syukur itu meliputi 3 kategori: asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, dan asyukru bil hal. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, sejatinya, seyogyanya tidak hanya kita ungkapkan rasa syukur itu hanya bil lisan, tapi bagaimana memaknai, menyikapi, merespon bahwa Allah telah menjadikan kita sebagai makhluknya yang terbaik dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita respon dengan sebaik-baiknya rasa syukur kita bil qalbi wa bil hal. Kita fahami bahwa semua itu pemberian Allah yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Lalu kemudian kita implementasikan rasa syukur kita dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dalam ibadah-ibadah kita, memperbaiki diri dalam amal soleh kita, dan memperbaiki diri dalam amal ibadah kita. Jangan sampai kita kemudian dicap, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, hambanya yang kufur akan seluruh nikmat Allah. Ingat bahwa Allah sudah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh tidak pantas bagi kita yang sejatinya kalau bukan Allah menciptakan kita, kalau bukan karena Allah menghidupkan kita, kalau bukan karena Allah yang memperkenankan kita hidup di dunia ini, maka niscaya kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Lalu kemudian manusia mengingkarinya, maka sungguh naif. Sehingga Allah sudah ingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin
Kita yang sejatinya tidak pernah ada kemudian diadakan oleh Allah di dunia ini. Kita yang sejatinya tidak pernah ada, lalu kemudian Allah ciptakan kita dan kita kemudian berada di dunia ini. Lalu kemudian kita mengingkari Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Kesempurnaan diri kita itulah yang mestinya menambah semangat, menambah juang, menambah spirit kita untuk memperkuat lagi, menambah ibadah kita lagi, dan memperkuat amal-amal soleh kita dalam rangka satu tujuan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itulah ibadah kita, amal soleh kita, itu merupakan harapan Allah terhadap diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah bahwa ketika ruh kita baru selesai diciptakan oleh Allah, jauh sebelum Allah menciptakan jasad kita, ada perjanjian antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Allah mempertanyakan kepada ruh kita, ya ruh, alastu birabbikum. Ruh, apakah kalian semuanya mengakui aku Allah sebagai Tuhan kalian? Apakah kalian semua, wahai ruh, mengakui bahwa akulah Allah yang telah menciptakan kalian, tempat nanti kalian mengabdi, tempat nanti kalian mohon perlindungan? Lalu ruh kita semuanya saat itu menyatakan, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau Tuhan kami. Maka dari situ saja mestinya kita pandai-pandailah mensyukuri atas seluruh rizki, kenikmatan, anugerah ciptaan Allah yang paling sempurna yang ada pada diri kita. Udhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Dengan kita mensyukuri atas seluruh anugerah Allah, mensyukuri kesempurnaan diri kita, Allah sudah berikan kita akal, Allah sudah berikan kita pikiran, ilmu pengetahuan yang tidak Allah berikan kepada makhluknya yang lain. Itulah salah satu kesempurnaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan malaikat, tapi Allah tidak berikan malaikat itu hati dan perasaan. Sementara di sisi lain, Allah pun sama, tidak Allah berikan pada makhluknya ilmu pengetahuan terhadap binatang-binatang yang Allah ciptakan. Tapi kita sebagai makhluk Allah, manusia yang paling sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan jasad kita yang paling sempurna, min solsolim min hamaim masnun, dari tanah liat, tanah tembikar yang begitu hitam pekat, kemudian Allah jadikan kita seindah sekarang ini. Kemudian Allah bekali kita dengan ilmu dan pengetahuan. Lalu tidak hanya itu, apakah kemudian setelah Allah membekali diri kita dengan berbagai macam kesempurnaan, kemudian kita mau mengingkari? Maka disinggung oleh Allah dalam ayat yang lain, wa nafakha fihi minar ruhi wa ja'ala as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa nafakha fihi minar ruh, kemudian kami Allah meniupkan ruh ketika baru saja manusia jasadnya, fisiknya dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Wa ja'ala as-sam'a wal absara wal af'idah, lalu kemudian Allah sempurnakan, Allah jadikan pendengaran, wal absara penglihatan, wal af'idah dan pemahaman, hati nurani, pengetahuan, perasaan. Lalu kesempurnaan yang sudah Allah berikan begitu banyak untuk kita, disinggung oleh Allah, afala qalilam ma tashkurun. Ternyata masih sangat sedikit di antara kalian, wahai manusia,
yang mau mensyukuri atas kenikmatan dan anugerah yang sudah Allah berikan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sahabat Mulia TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah ada di dunia ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang saat lahir tidak punya apa-apa, lalu sekarang kita sudah banyak punya apa-apa, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang saat ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kedudukan oleh Allah, pangkat jabatan, harta benda yang begitu banyak, yang begitu tinggi. Apakah kemudian justru itu semua akan melupakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya adalah mari bersyukurlah atas seluruh anugerah dan nikmat Allah. Kesempurnaan jasad kita, kesempurnaan fisik kita, kesempurnaan rezeki kita, semua yang kita butuhkan sudah Allah siapkan dan sudah Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya dan sekaligus sebagai hambanya. Maka buatlah diri kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja dengan kita terus mensyukuri atas kesempurnaan diri kita, atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, fa insya Allah itu akan menjadikan kita manusia yang lebih dimuliakan lagi, lebih disayang lagi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah harapan kita, itulah keinginan kita, itulah cita-cita kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita di hadapan Allah agar menjadi makhluk Allah, pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan predikat di sisi Allah menjadi insanul muttaqin, manusia-manusia yang lebih disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya Allah berikan keridhaannya untuk kita dan Allah berikan jaminan surganya untuk kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita yang singkat ini, kehidupan dunia kita yang tidak lama ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kita mempergunakan usia kita yang singkat ini untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kaum muslimin, sahabat Mulia TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah, masih ada kesempatan. Semoga Allah panjangkan usia kita, semoga Allah sehatkan badan kita, dan semoga Allah manfaatkan ilmu kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka apa yang kita miliki, apa yang kita punya saat ini, akuilah bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan manusia bisa menjadikan dirinya sendiri, bisa menciptakan dirinya sendiri, maka semuanya pasti akan menjadi yang terbaik, semuanya pasti ingin menjadi yang terbaik. Andaikan manusia bisa mengatur rezekinya sendiri, maka niscaya tidak ada orang yang miskin. Semua orang akan kaya semua. Tapi fakta dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam taraf di bawah kesejahteraan. Itu bukti bahwa kita manusia tidak bisa mengupgrade diri kita sendiri, bahwa kita manusia sebagai makhluk Allah tidak bisa mendesain diri kita sendiri, bahwa kita manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjadikan dan menciptakan diri kita sendiri. Kita hanya mampu berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan Allah terus menjadikan kita sebagai hambanya, manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa di bawah sinar. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Institut Bisnis Ya, Muhammadiyah. mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Tempat anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah human capital and good citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.